Pada saat yang sama, seekor naga emas perlahan muncul di punggung Chen Ping, dan tekanan darah yang mengerikan mulai menyebar di tempat Wuang. Semua orang merasakan tekanan naga emas, dan wajah mereka berubah lagi dan lagi. Melihat pemandangan ini, alis Huo Zhao langsung mengernyit, dan dia menatap Chen Ping, sangat terkejut. Tekanan darah dari kata-kata ini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, perasaan tidak enak muncul dalam hati Huo Zhao. Chen Ping ini sama sekali bukan seorang kultivator manusia. Darah naga emas di tubuhnya sungguh mengerikan. Siapakah sebenarnya orang ini? Huo Zhao memandang Huo Zhenfeng yang tidak jauh dan bertanya. Jika keluarga Huo memprovokasi seseorang dengan status dan latar belakang, itu akan membawa bencana bagi keluarga Huo. Penatua, Chen Ping ini hanyalah seorang kultivator biasa. Dia menghancurkan 10 istana kuil ilahi dan menaklukkan 10 penguasa istana. Dia juga memiliki dendam terhadap kuil ilahi. Setelah Huo Zhenfeng tahu bahwa Huo Zhao adalah penguasa kuil ke-8, dia juga mulai berbicara tentang Chen Ping yang mengikuti kuil. Huo Zhao mengerutkan kening saat mendengar ini. Sepertinya tidak ada cara yang dapat dilakukannya untuk mengatasinya. Pada saat ini, fitur wajah Chen Ping tampak ganas, dan dia menarik busur Raja Dewa dengan seluruh kekuatannya. Dengan setiap peningkatan kekuatan busur Raja Dewa, konsumsi pada Chen Ping menjadi lebih besar, dan ini berbanding lurus. Namun, Chen Ping baru saja menerobos dan menaiki 2 alam kecil dalam satu tarikan napas, yang memungkinkan Chen Ping menarik busur Raja Dewa lagi. Tali busur ditarik, dan bulu anak panah hitam perlahan terbentuk di busur Raja Dewa. Saat bulu anak panah terbentuk, aura mengerikan bergetar antara langit dan bumi. Melihat busur Raja Dewa di tangan Chen Ping, ekspresi Huo Zhao berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap Chen Ping lekat-lekat dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, mustahil baginya untuk pergi. Karena Chen Ping mempunyai dendam terhadap kuil, maka sebagai penguasa kuil ke-8, dia harus mengatasinya. Huo Zhao menyipitkan matanya, tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju Chen Ping terlebih dahulu. Dengan pukulan ini, semua yang ada di dunia seakan hancur. Chen Ping juga melepaskan tali busur, dan anak panah hitam itu terbang di udara dan langsung menuju ke arah Huo Zhao. Tak satu pun dari mereka mengelak. Ini pertarungan yang sulit. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh negeri Wuang terpelintir dan tampak seperti akan runtuh sewaktu-waktu. Chen Ping mundur puluhan mil, memuntahkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya mulai retak. Dan kali ini Huo Zhao juga dipukul mundur, dan tubuhnya menjadi lebih ilusi. Huo Zhao menatap Chen Ping dengan tak percaya. Kekuatan anak panah tadi benar-benar membuatnya merasa takut. Anda harus tahu bahwa dia abadi. Sekalipun itu bukan tubuh aslinya, sangat mudah baginya untuk menghancurkan seorang kultivator Mahayana. Namun kini, dia benar-benar dikalahkan oleh seorang kultivator Mahayana. Terlebih lagi, dia gagal membunuh Chen Ping setelah beberapa gerakan. Yang lebih penting adalah garis keturunan Chen Ping menjadi semakin menakutkan, dan tidak ada cara untuk menghapusnya. Huo Zhao merasa bahwa Chen Ping semakin tidak normal. Nak, biarkan aku membantumu. Jika aku tidak merasukimu, kau akan benar-benar mati. Melihat ini, Raja Iblis Ciyun tidak punya pilihan selain merasuki tubuhnya untuk membantu. Kalau tidak, bagaimana kalau Tuan Si tidak datang dan Chen Ping benar-benar dipukuli sampai mati? Oke, Chen Ping mengangguk, senior, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Paling buruk, saya akan menyerahkan tubuh fisik saya. Chen Ping juga sangat marah. Begitu banyak pendeta dari kota matahari bulan mati demi aku, balas dendam ini harus dibalaskan. Kejam sekali. Raja Iblis Ciyun tercengang. Kamu harus membunuh orang ini, kalau tidak semua biksu di kota matahari bulan akan mati sia-sia. Kata Chen Ping, jangan khawatir, si idiot ini hanya makhluk abadi kecil, dan dia bahkan belum menjadi makhluk abadi yang sebenarnya,
tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja Iblis Ciun menjilat bibirnya dan berkata, sudah lama sejak terakhir kali dia berolahraga, dan Raja Iblis Ciun mulai tidak sabar. Senior, ayo, kesadaran spiritual Chen Ping memasuki tubuhnya, memungkinkan Raja Iblis Awan Merah mengambil alih tubuhnya. Ledakan, tubuh Chen Ping tiba-tiba meledak dengan energi iblis, dan seluruh temperamennya berubah drastis. Huo Zhao memandang Chen Ping, yang tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang kau lihat? Kemarilah, sampah kecil. Chen Ping melambai ke arah Huo Zhao. Huo Zhao tertegun dan menatap Chen Ping, beraninya kau mengatakan itu padaku. Kau mencari kematian. Setelah berkata demikian, Huo Zhao melangkah maju lalu melayangkan pukulan. Melihat ini, Chen Ping juga melayangkan pukulan tanpa menggunakan busur Raja Dewa. Ledakan, dua cahaya tinju yang sangat berbeda tiba-tiba meledak dan saling bertabrakan dengan hebat. Tinju saling beradu dan langit serta bumi menjadi kacau. Kalau saja tidak ada tangga menuju surga yang menopangnya, tanah hampa itu sudah runtuh sejak lama. Siapa kamu? Huo Zhao menatap Chen Ping dengan kaget. Dia hanya menghadapi Chen Ping dengan perlawanan yang kuat, tetapi Chen Ping menerimanya tanpa cedera. Ini sungguh keterlaluan, aku adalah leluhurmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melayangkan pukulan. Chen Ping benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini terlalu banyak. Huo Zhao juga menjadi cemas. Bagaimana mungkin dia memalingkan mukanya ketika dimarahi oleh seorang kultivator Mahayana? Setelah berkata demikian, Huo Zhao pun melayangkan pukulan. Keduanya kembali ke alam, tidak menggunakan senjata, hanya mengandalkan kekuatan murni untuk bertarung langsung. Ledakan, dengan satu pukulan, seluruh tanah Wuwang terdistorsi, dan sosok Chen Ping dan Huo Zhao menghilang, seolah-olah mereka terjebak dalam kehampaan yang terdistorsi. Semua orang menatap kosong, dan tidak bisa merasakan kehadiran Chen Ping dan Huo Zhao. Lin Chong dan yang lainnya mulai khawatir. Meskipun Chen Ping telah naik 2 tingkat, dia masih jauh di belakang Huo Zhao. Tuan Muda Ming juga melihat ke dalam kehampaan, alisnya berkerut, dan wajahnya tampak tidak terlalu sok. Tuan Huo, tetua keluargamu ini bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Ping yang berada di alam Mahayana, kan? Qian Xiaohan bertanya pada Huo Zhenfeng. Bagaimana mungkin? Keturunan langsung keluarga Huo semuanya ada di surga, mereka semua abadi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan Chen Ping? Huo Zhenfeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa para dewa di surga tidak dapat mengalahkan Chen Ping, seorang kultivator Mahayana. Itu terlalu keterlaluan, namun kini tak seorang pun dapat menemukan sosok Chen Ping dan Huo Zhao, bahkan nafas mereka pun tak dapat dirasakan. Tidak seorang pun tahu di mana mereka berdua bertarung melalui kekosongan yang terdistorsi. Tuan Qian, apakah Anda punya pembantu? Tuan Muda Ming bertanya pada Qian Xiaohan. Keluarga Huo menggunakan token itu untuk memanggil para tetua, sekarang giliran keluarga Qian. Saya bisa. Setelah Qian Xiaohan selesai berbicara, dia menjepit jarinya dan bentuk Bagua perlahan muncul di antara langit dan bumi. Semua orang mendongak dan mendapati bahwa dari bentuk Bagua, seorang pria kekar berpakaian tebal perlahan berjalan keluar sambil membawa palu meteor di tangannya. Pria besar itu tingginya 100 meter, seperti gunung kecil. Setelah pria besar itu muncul, setiap langkah yang diambilnya membuat langit dan bumi bergetar. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapa yang memanggilku? Pria besar itu menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling dan berkata, Tuan Pelindung, aku adalah pemimpin Qianmen. Aku memanggilmu karena Qianmen sedang dalam masalah. Qian Xiaohan bergegas maju dan berkata dengan hormat. Penjaga itu melirik Qian Xiaohan dan mengangguk, dia benar-benar tahu cara menyimpulkan Dao. Itu benar, katakan padaku siapa dia dan aku akan menghancurkannya.
Suara penjaga itu bagaikan guntur dan dia memandang semua orang dengan jijik. Dia orang bernama Chen Ping. Kalau dia muncul, tolong pukul dia sampai mati. Qian Xiaohan berkata, tidak masalah. Penjaga itu mengangguk. Karena aku berjanji untuk melindungi Qianmen selama 3000 tahun, aku pasti akan melakukannya. Pada saat ini, Li Chunfeng menatap Nan Batian dan berkata, Batian, kamu juga sudah tumbuh besar. Jika kamu berkelahi dengan seorang pria dan membandingkan ukuran tubuhmu dengannya, kamu akan membuatnya takut setengah mati. Jangan khawatir, aku akan istirahat dan memakan beberapa batu peri. Nan Batian terus menyerap batu peri dan memulihkan kekuatannya. Setelah pulih sepenuhnya, ia dapat tumbuh setinggi 100 meter dan tidak akan takut sama sekali pada makhluk besar ini.